Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ika di sini, masih dalam belajar IPA karena IPA menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak di rumah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk di bab yang ketiga tentang alat pencernaan manusia. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini membawa keberkahan. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Siap ya? As-Samil, terbaik, berprestasi, berakhlak Islami. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, dengan cara selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ yang terdapat di dalam sistem pencernaan manusia. Jika kalian tidak makan dalam sehari semalam, tentu tubuh kalian akan terasa lemas, kurang bertenaga, dan kurang bersemangat. Mengapa? Ada yang tahu? Ya, karena untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, tubuh kita memerlukan energi. Nah, energi tersebut didapatkan dari makanan. Kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan itu akan memberikan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun sebelum digunakan oleh tubuh, makanan harus dicerna terlebih dahulu, yaitu dihancurkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih halus sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia dan apa saja fungsi dari organ-organ yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Kita simak materi berikutnya. Sistem pencernaan makanan berfungsi memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan digunakan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Nah, zat gizinya seperti apa ya? Ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nanti, bahan makanan tersebut akan dicerna oleh saluran pencernaan. Sisa pencernaan akan dibuang melalui anus dalam bentuk feses. Berikut ini adalah gambar sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sistem pencernaan manusia yang terdiri dari organ mulut. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga ada organ lambung. Dan yang keempat ada organ usus halus. Dan yang kelima ada usus besar. Yang terakhir ada rektum dan anus. Ini adalah keenam organ yang terdapat di dalam sistem pencernaan manusia. Selain keenam organ-organ tersebut, ada beberapa organ yang dapat membantu proses pencernaan manusia. Organ-organ tersebut diantaranya adalah yang pertama ada hati. Hati menghasilkan getah empedu. Nah, fungsinya adalah untuk mencerna lemak. Dan organ yang berikutnya adalah pankreas. Ya, 3 organ ini adalah organ-organ yang membantu proses pencernaan pada manusia. Oke
anak-anak, itu tadi gambar sistem pencernaan pada manusia dan beberapa organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia mulai dari mulut sampai anus. Sekarang kita bahas satu-satu tentang fungsi dari organ-organ tersebut. Simak baik-baik. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin berguna memecah zat tepung menjadi zat gula. Proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut pencernaan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Bagian-bagian gigi, yang pertama ada gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Kedua, ada gigi taring, yaitu berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan yang ketiga, ada gigi geraham depan dan gigi geraham belakang yang berfungsi untuk menggiling makanan. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Panjang kerongkongan kira-kira antara 20 sampai 25 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah makanan yang berasal dari mulut, kemudian diremas-remas menuju ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, di dalam lambung ada 3 enzim. Yang pertama, enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin. Fungsinya adalah mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga, ada asam klorida yang membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Organ pencernaan berikutnya adalah usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat beberapa enzim yang berasal dari getah pankreas. Di antaranya adalah 1. Enzim amilase. Enzim amilase berfungsi mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Yang kedua adalah tripsin. Fungsinya adalah mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga adalah lipase. Fungsinya adalah mengubah lemak menjadi asam lemak. Di usus juga terdapat cairan empedu yang dihasilkan di hati dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Organ pencernaan berikutnya adalah usus besar. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Alat pencernaan yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar tubuh melalui anus.
Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam atau manusia mengisi bejana atau kantong yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Jikalau memang harus berbuat, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Oke anak-anak, tidak terasa sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Oke anak-anak, mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa minggu depan. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.